Halo semuanya, selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kita akan mempelajari tentang menulis teks eksposisi. Kita awali dengan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan para pembacanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, penyampaian teks secara jelas dan lugas. Yang kedua, disertai dengan data yang akurat. Yang ketiga, tidak memihak. Maksudnya, tidak memaksa kemauan penulis terhadap pembaca. Yang keempat, bersifat faktual dan objektif. Lalu yang kelima, menggunakan bahasa baku. Sebelum kalian menulis sebuah teks eksposisi, terlebih dahulu kalian harus tahu tentang struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis adalah bagian yang menjelaskan bagaimana sudut pandang penulis terhadap topik atau permasalahan yang diangkat. Dijelaskan dalam pernyataan atau teori yang diperkuat dengan argumen penulis. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini dijelaskan bukti atau alasan penulis yang dapat memperkuat pendapatnya dalam sebuah tesis. Argumentasi juga bisa berupa pernyataan atau teori umum. Yang ketiga, penegasan ulang. Pada bagian terakhir dari teks eksposisi merupakan reorientasi atau disebut juga penegasan ulang. Bagian ini berisi kesimpulan yang menegaskan tesis dengan bukti argumentasi yang menguatkan. Baik, setelah kalian mengetahui dari pengertian, ciri-ciri, serta struktur teks eksposisi, maka selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Nah, langkah awal dalam menyusun teks eksposisi adalah menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Lalu yang kedua, menentukan tujuan. Dalam menyusun sebuah paragraf ataupun teks eksposisi, langkah yang dilakukan setelah menentukan topik adalah menentukan tujuan utama dibuatnya teks eksposisi. Nah, tujuan eksposisi nantinya membantu menciptakan batasan permasalahan ataupun batasan topik, sehingga teks berfokus membahas suatu tujuan dengan jelas. Lalu yang ketiga, mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Data didapatkan dari berbagai metode seperti studi literatur, baik dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya, melalui wawancara, juga melalui pengisian angket. Yang jelas, data yang didapat harus sesuai dengan topik dan dapat menguraikan tujuan teks eksposisi dengan baik. Langkah yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Tahap akhir pra penulisan teks eksposisi adalah membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan adalah rencana penulisan karangan dengan merangkai ide, gagasan, juga data yang didapat menjadi suatu alur teks, di mana suatu gagasan dengan gagasan lainnya saling berkesinambungan, dan data yang didapat juga menguatkan ide serta gagasan dengan runtut dan tepat. Lalu langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi eksposisi. Hal ini bagian terakhir menjelaskan bahwa mengembangkan kerangka dilakukan dengan cara mengubah topik, baik ide maupun gagasan, menjadi suatu kalimat yang jelas. Kalimat-kalimat ide tersebut kemudian dirangkai satu sama lain dengan menambahkan transisi ataupun kalimat lainnya agar menjadi suatu paragraf eksposisi yang utuh.